pagi, semangat pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Jogsanto dalam acara Sangkir Kopi Hangat. Acara ini seperti biasa akan membahas seluk-beluk mengenai apa itu autoimun dan sistem imun tubuh kita ya. Dan setiap hari Rabu topik berganti dan memang tidak kalah menarik ya. Hari ini nanti kita juga akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali ya. Seperti biasa akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internet Solo ya. Selamat pagi ya semua penyintas autoimun ya. Silakan bergabung join karena di hari ini topiknya sangat menarik. Sobat Muardi ya, di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mati. Selamat pagi semuanya. Silakan ikut bergabung ya. Ini sebenarnya walaupun untuk yang penyintas autoimun tetapi semuanya boleh ikut ya. Karena memang acara ini acara yang sangat dinanti-nanti nih ya, karena memang ilmunya banyak ya dan tidak ada hoax ya kalau di Sangkir Kopi Hangat, karena kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya. Dan seperti sebelumnya, karena di sini masih era pandemi COVID-19 ya, tetap saya sarankan dan tetap saya tekankan, ingatkan 5M ya. 5M tetap dijalankan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak ya, mencuci tangan dengan air sabun, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi ya. Kemudian juga tambahan saya sendiri adalah tips juga untuk menghindari COVID, 3B ya. Berdoa nih, beristighfar sama bersedekah. Nah, itu bagus 3B ya. Tapi apapun, dan salah satu modalitas ataupun terapi ataupun apa ya istilahnya itu tindakan dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran atau menghambat penyebaran COVID-19 adalah dengan program vaksinasi ini ya. Kita sukseskan program vaksinasi pemerintah ini karena sampai sekarang cakupannya memang belum banyak ya, masih sekitar 30% atau 30-35% ya belum ya. Jadi sekitar 30 sampai 35 orang dari 100 orang di Indonesia itu sudah divaksin. Itu masih sangat kurang karena timbulnya herd immunity atau kekebalan yang komunitas yang bisa untuk menghambat penyebaran dari infeksi COVID-19 itu paling tidak sekitar 70-75%. Jadi 70 sampai 75%, 70 sampai 75 orang dari 100 orang itu divaksin, itu baru timbul herd immunity ya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau divaksin terus jangan serta-merta jadi seperti Superman ya, kuat enggak, karena itu salah satu upaya untuk menghindari atau menghambat penyebaran COVID-19 ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik ini ya. Topiknya sangat menarik nih ya. Ini berhubungannya dengan saluran kencing ya. Saluran kencing, tetapi kita cukup di bagian infeksinya saja, infeksi ya. Bagaimana pengelolaan infeksi saluran kencing pada penyintas autoimun, kan memang ini penyintas autoimun ya. Kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ini beliaunya adalah seorang yang sangat ya, sangat semuanya sangat luar biasa lah ya. Bisa olahraganya, nanti kita tanya olahraganya apa nih hari ini ya. Terus kemudian pinter ya pokoknya olahraga sama nari nyanyi kayaknya juga kayaknya. Kira ya, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini karena memang ini hubungannya dengan saluran kencing. Kita menghadirkan seorang narasumber dari bagian urologi ya, urologi maksudnya saluran kencing ya. Nanti kita tanya lebih banyak ya. Ini panggilannya ini seperti pewayangan namanya ini sebenarnya. Menurut saya kan seperti pewayangan. Nanti kita tanya juga nih. Dr. Wibi Surono ya, Dr. Wibi, kalau saya panggil Dr. Wibi lah ya. Spesialis urologi. Selamat datang, Dr. Terima kasih Dr. Agus Joko sudah mengundang saya di sini. Ini acara yang sangat luar biasa. Kehormatan buat saya untuk bisa hadir di sini. Selamat pagi semua sahabat Muardi, salam sehat selalu. Nah, ini bisa siapa? Jadi ini Dr. Wibi Surono memang nanti bisa kita tanya nih. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini orang yang atletis sih, berarti olahraganya rajin ini kayaknya. Ini gimana? Dok. Keseharian ini gimana selama COVID-19 ini, aktivitas apa ini? Ya pasti untuk aktivitas di luar rumah jauh berkurang ya dok ya. Kebetulan saya hobinya motoran dok. Saya anak buahnya almarhum Dr. Vicky. Oh iya. Ya betul. pada saat beliau masih suka motoran dok. Sekarang beliau goes kan ya. Tapi saya nggak ngikutin goes dok. Makanya ditanya. Ikut. Enggak dok, makanya nih saya tahan nafas terus nih dok. Biar kayak saya juga.
Ya kita perut besar perut nih. Tapi udah apa-apa, yang penting tetap semangat ya, sehat Iya, Dok. selalu ya. Terus mungkin ada ini selain itu hariannya apa ini? Biar tidak stres gimana kan? Ya, kalau- dengan adanya PPKM kan tetap kita semua di Betul. ini ya, dibatasi semuanya ya. Ya, buat saya sih kalau di era pandemi seperti ini yang penting selain ya standar ya prokes, jaga stamina, menurut saya yang paling penting tuh bahagia, Dok. Bahagia. Ya, itu betul bahagia sekali. katanya bisa meningkatkan sistem imun ya, Dok ya. Betul ya. Betul Ya, sekali. kita bahagia dengan hobi kita. Ya, kebetulan hobi saya motoran, dengan teman-teman lihat ke tempat-tempat yang Ya. sejuk lah, Dok ya. Itu yang mungkin buat ini bisa meningkatkan imun. Ya, ini Motoran nih. alasannya, Dok, biar boleh motoran ya, Dok ya. Tapi apapun kita tetap harus mendukung lah ya, untuk yang sobat Muardi dan semuanya kita ya. Saya juga memberi contoh untuk semuanya para sobat Muardi dan masyarakat bahwa rasanya PPKM itu tujuannya bagus ya, tujuannya bagus biar secepatnya pandemi COVID-19 ini segera berakhir lah ya, dan tidak ada penyebaran penularan lagi dan tidak ada korban lagi ya. Dari itu harapannya seperti itu. Dokter, ini memang kalau acara hari Rabu pagi ini kan kita acaranya memang bahas khusus di autoimun ya, autoimun. Jadi nanti biasanya ini nanti kita absen nih, biar kita presensi ya, mulai dari Aceh, Medan sampai Papua nih, dengan Malaysia, Singapura juga ya. Jadi nanti mungkin masih banyak pertanyaan lagi ya. Jadi untuk yang penyintas autoimun kita ini Dr. Wibisono, apakah beda sih sebenarnya yang di penyintas autoimun ataukah orang-orang biasa ya yang dengan infeksi kencing ini kira-kira beda enggak? Dan mungkin bisa menyampaikan dulu sebenarnya infeksi kencing itu seperti apa? Atau mau menyampaikan dulu urologi itu apa sih? Ya, yang pertama saya nyampaikan dulu apa sih urologi itu, mungkin untuk beberapa orang masyarakat ya yang non medis mungkin masih belum mengetahui urologi itu apa gitu ya. Urologi itu ilmu yang mempelajari atau yang menangani mengenai kasus-kasus kelainan ya atau penyakit di saluran kencing baik pria dan wanita, sekaligus juga organ reproduksi hanya untuk laki-laki saja, Dok. Ya. Jadi kalau untuk organ reproduksi pada perempuan itu punyanya dokter SPOG, dokter kandungan. Jadi kalau urologi semua kelainan yang menyangkut atau penyakit yang menyangkut sistem saluran kencing baik pada laki-laki atau perempuan, dan organ reproduksi untuk laki-laki. Oh, laki-laki. Sedangkan kalau infeksi saluran kencing ya infeksi yang sumber infeksinya ada di saluran kencing itu. Saluran kencing itu dari ginjal ke ureter salurannya, kemudian kandung kencing, kemudian uretra atau penis ya, sampai situ. Ada dibagi dua, saluran kencing atas sama saluran kencing bagian bawah. Tapi yang perlu dipahami untuk masyarakat tadi, Mbak Mary tadi pesen titip pertanyaan, Dok, sama saya, Dok. Dok, kalau infeksi saluran kencing boleh berhubungan nggak, Dok? Nah, ini kadang-kadang ini penting loh, ini krusial sekali. iya, kadang-kadang seperti itu, Dok. Pasien-pasien saya kadang-kadang yang kami diagnosa dengan ISK, infeksi saluran kencing, berdua masuk, iya dok, keluar, nanti suami atau istri masuk lagi, Dok. Ya. Iya, Dok, ini kalau saya berhubungan boleh enggak? Gitu. Ya saya bilang boleh, tapi dengan istri sendiri ya, Dok. Kalau dengan istri tetangga ya jangan, Dok ya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa infeksi saluran kencing ini sangat berbeda, Dok, dengan infeksi penyakit menular seksual atau penyakit menular seksual. Itu sangat berbeda dengan infeksi saluran kencing karena jenis kumannya juga berbeda, kemudian cara transmisinya juga berbeda. Jadi kalau pada pasien terduga kita diagnosis sebagai infeksi saluran kencing, itu untuk melakukan aktivitas seksual diperbolehkan, Dok, karena dia tidak akan ada, bahasa awamnya pingpong fenomen, Dok. Jadi kalau penyakit menular seksual itu yang dikhawatirkan adalah pingpong fenomennya. Jadi yang ini sembuh, nanti berhubungan sama istrinya, nanti istrinya kena, nah, terus seperti itu. Kalau yang infeksi ini tidak menular ya? Tidak, Dok, secara aktivitas seksual tidak. Jadi tidak ada pantangan untuk berhubungan seksual, karena kadang-kadang pengobatannya kan cukup lama, Dok. Iya. Ya, karena seperti salah satunya
orkitis itu pengobatannya sampai 2 minggu dok. Ya itu kalau suruh puasa ya kasihan ya dok ya. Iya. Tapi ini dokter, kalau untuk yang kadang kita kan gini sebagai masyarakat umum ya, mungkin yang sobat mati mau penyintas autism, kadang kan bingung juga ini sebenarnya itu satu infeksi seperti apa. Mungkin punya dokter bisa menjelaskan mungkin ada gejalanya seperti apa, keluhannya apa sih, terus tanda-tandanya yang perlu diwaspadai apa nih kira-kira kalau bisa timbul infeksi ini. Jadi infeksi saluran kencing secara umum ya dok ya. Secara umum itu memang lebih sering pada perempuan dok ya, karena pada perempuan itu mempunyai saluran uretra ya. Saluran uretra itu mohon maaf, kalau di laki-laki itu saluran di penisnya dok, saluran kencing ada di penis. Itu pada wanita pendek hanya 5 cm. Kadang ada pada laki-laki kan panjang ya dokter, karena tempat masuknya kuman mayoritas dari luar ke dalam itu melalui uretra tersebut. Mungkin kalau punya saya 30 cm, dokter mungkin ya tambahan 7 cm dong mungkin. Jadi karena secara umum memang saluran uretra pada perempuan itu pendek, jadi transmisi masuknya kuman memang lebih besar. Kebanyakan memang bakterinya E. coli dok. Jadi biasanya hubungannya dengan higienisnya. Ya nanti akan itu dibahas berikutnya. Gejalanya memang dari ringan sampai berat dok. Kalau gejala yang ringan biasanya disuri, buat kencing nyeri, anyang-anyangan, buat pipis kok ndak lampias ya, bolak-balik ya, sampai di pinggang pegel ya, sampai kalau sudah sistemik atau infeksi sudah cukup berat sampai masuk ke sistem ke seluruh badan, itu biasanya disertai dengan demam. Itu dokter. Okay. Jadi ada demam terus. Kalau yang gejala yang mungkin khas misalnya kayak ini, kalau orang Jawa anyang-anyangan itu. Ya itu betul, itu memang salah satu gejala yang umum terjadi pada infeksi saluran kencing. Cuman kalau ada pasien datang dengan gejala anyang-anyangan ya, terutama yang berulang dok, yang berulang kemudian dengan pengobatan, apalagi dengan pengobatan tidak baik ya, tadi kalau prinsip kami dalam pengobatan mungkin semua dokter ya dok ya, itu kan bukan obatnya dok ya, tapi diagnostiknya. Diagnosa nomor 1, nomor 2 diagnosa, nomor 3 diagnosa lagi. Nanti biasanya kita cari penyebab utamanya. Nanti kalau ternyata di dalam ada sumber infeksi lain seperti batu, ada kelainan anatomi seperti di vertikal, jadi kandung kencingnya ngantong, itu memang bisa memicu infeksi saluran kemih yang berulang. Apalagi seperti pada topik pagi ini ya dok ya, pada kasus mungkin multiple sclerosis kalau tidak salah ya dok ya. Iya, itu banyak nih. Sclerosis dan sebagainya, biasanya persarafan yang terganggu ya dok ya, kalau tidak salah lagi. Salah satunya persarafan di kandung kencing dok. Jadi yang mana otot kandung kencing tidak bisa kontraksi secara maksimal, sehingga secara fisiologis pada saat dia miksi kencing selalu ada sisa kencing dok. Tidak bisa ngosongkan. Betul sekali ya. Jadi sisa kencing itulah yang akhirnya menimbulkan risiko infeksi saluran kencing. Yang mana kalau dibiarkan lama-lama akhirnya terjadi endapan urin, akhirnya terbentuk batu. Jadi memang harus dicari penyebab utamanya dok. Jadi kita kalau cuman betul ya. Karena kadang-kadang ketahuannya suatu penyakit yang ternyata lebih kompleks seperti pada kasus multiple sclerosis dan sebagainya, itu mungkin dari gejala yang awalnya kita anggap hal yang sepele ya dok ya. Cuman disuri, wah itu cuman ISK pengobatan terus ya. Ternyata dilihat lagi loh kok sekali sisa kencingnya selalu banyak, dicari lebih lanjut ternyata ada kelainan saraf dan seterusnya. Begitu dokter kira-kira. Kita sama dulu nih tadi Mbak, kita sama dulu nih yang udah join tadi, mulai dari atas ya, dari Mbak Sri Siniwadia, selamat pagi juga ya. Dari Palur juga selamat pagi, terus dari Mbak Absari ya, Bali, selamat pagi. Mbak Fatka Heri ya, selamat pagi, waalaikumsalam ya, Probolinggo nyimak, oke terima kasih ya. Suara kurang jelas tadi, yang siapa ini? Oke, Nasri oke. Dan dari semuanya ya, yang dari banyak yang udah pada ikut bergabung ya, terima kasih sekali. Ini mungkin ya sebelum kita jawab
Ada satu lagi nih dok, ini kira-kira ini ya dari pengalaman dokter Wibi ini, yang infeksi saluran kencing itu lebih banyak yang autoimun atau yang orang normal nih? Pertanyaannya sulit nih. Iya. Biasanya terus terang saja yang datang ke saya ya belum terdiagnosa dok, belum mungkin pada akhirnya pasien saya ketemu dokter Joko ya mungkin itu, cuman pada awal ketemu saya biasanya pasien yang non autoimun dok. Biasanya yang kita terima dari urologi biasanya justru yang sudah complicated ya dok ya, dari mungkin mobilisasinya kurang atau sebagainya, akhirnya terjadi infeksi saluran kencing baru kita tangani. Terus ini hal yang paling ditakutkan dokter Wibi, maksudnya kalau dengan adanya infeksi ini, kalau tidak ditangani secara serius, secara sawal mungkin apa nih kan? Betul. Mungkin sobat muafian biar tahu nih. Betul. Jadi yang pertama memang infeksi saluran kencing itu biasanya kalau di kasus kami itu memang salah satunya sebagai akibat dok ya, bukan sebagai utama. Oh ini hanya infeksi saluran kencing saja, biasanya jarang dok. Artinya apa? Asal orang itu hidup yang baik, higienis yang baik, kemudian tidak ada kelainan atau penyakit yang lain, biasanya angka terjadi infeksi saluran kencing itu rendah. Biasa kalau sampai orang itu muncul infeksi saluran kencing, biasanya ada penyebab lain, itu yang harus digarisbawahi, karena justru penyebab lain inilah yang bisa memperberat gejalanya. Nah, biasanya karena batu, kemudian pengosongan kandung kencing yang tidak baik pada kasus kencing manis, pada kasus mungkin pada beberapa kasus yang pasien-pasien autoimun, kemudian ada sumbatan atau obstruksi dok, jadi ada penyempitan di saluran uretranya, di saluran ureternya, kemudian anomali atau kelainan bawaan dari kecil dok, jadi mungkin posisi ginjalnya atau saluran ureternya atau saluran ginjal itu double dok, jadi dua gitu ya. Kemudian ada kingging ureter yang menekuk dan sebagainya, itu justru yang bisa memperberat infeksi, karena hanya diterapi dengan tentunya kalau infeksi saluran kencing terapinya adalah antibiotik ya dokter ya, itu mungkin tidak cukup hanya dengan itu ya, itu harus diterapi juga dengan penyebabnya. Dan kita khawatirkan apa sih dok, kalau infeksi saluran kencing itu sampai tidak ditangani dengan baik, tentunya adalah sepsis dok. Kalau sepsis yang disebabkan karena infeksi di saluran kencing itu kita sebut sebagai urosepsis, dan urosepsis itu memang bisa menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi dok. Jadi karena memang artinya infeksinya tidak hanya terlokalisir di saluran kencing, tapi sudah sampai menyebar ke tubuh yang lain ya dok ya. Mungkin nyun sewu dokter, mungkin ini dok ya, pada autoimun itu malah justru mungkin lebih risiko lebih tinggi ya dok ya untuk ini ya dok. Sekali, karena memang secara kondisi dan penggunaan obat-obatan imunosupresannya kan, otomatis menyebabkan mudah infeksi, makanya harus hati-hati. Ini yang untuk yang penyintas autoimun. Ini kita jawab dulu dari Mbak Absari nih, Absari Sustilowati. Selamat pagi dokter ya, selamat pagi ya. Maaf mendahului dari topik belum dipaparkan. Dok, niki topiknya sangat bagus. Dan kebetulan saya mengalami gangguan di saluran kencing. Saya lupus nih, SLE ya. Dok, dan berapa kali saat cek lab dengan hasil ISK. Dalam 2 bulan terakhir ini saya mengalami sakit pinggang kanan dok, dan perut saya membesar seperti orang hamil 6 bulan. Selain itu saya kalau malam sering kencing 5-6 kali. Bengkak dari wajah, tangan, kaki, dan sesak dok. Maaf dok, saya harus bagaimana gitu dok? Obat rutin saya minum, bahkan imunosupresan saya dosis naik dan MP turun jadi 2x4 mili. Tapi masih bengkak juga dok. Terima kasih. Jadi tadi memang ini dari pinggangnya tadi sakit ya, kemudian bengkak wajahnya juga, dari hasil labnya tadi ISK 2 kali ya. Ini gimana nih? Mungkin ada saran nih untuk Mbak Absari? Kalau saya melihat memang mungkin faktor pencetusnya bisa karena minum imunosupresan ya dok ya. Dan ini memang ada risiko. Ini juga nih bisa sampaikan dokter Wibi nih. Dengan juga seorang multiple sclerosis nih, MS. Jadi memang betul tadi. Ya, jadi memang kalau saya melihat kasusnya, mungkin pencetusnya memang
minum obat imunosupresan, cuman ya itu dilema dok ya, nggak bisa kita stop nanti justru yang lain. Jadi memang seninya di situ dok ya, mungkin kita seorang dokter mengobati pasien ya dok ya. Mungkin kalau saya ngelihat dari kasusnya, mungkin memang ada gangguan di pengosongan buli-buli ya dok ya, kalau saya melihat salah satu dampak dari multiple sclerosis kan gangguan itu kalau tidak salah menyerang mielin ya dok ya. Jadi mungkin persarafan di otot detrusornya kurang baik, dan mungkin yang seperti disampaikan tadi seperti hamil 6 minggu ya dok ya. Seperti 6 bulan ya. Tapi betul tidak hamil ya? Jangan-jangan hamil beneran. Ya itu biasanya itu seperti kandung kencing dok. Jadi sebenarnya kandung kencing yang tidak maksimal mengeluarkan urinnya. Jadi memang kadang-kadang seperti orang hamil ya, dan tapi pasien memang orang normal itu dengan kandung kencing yang penuh itu pasti merasakan nyeri dok. Jadi karena sarafnya ototnya meregang, itu memberikan sinyal ke otak kita, memberikan rasa nyeri, dan nyeri itu nanti dengan kontraksi otot akhirnya pasien miksi. Nah pada gangguan saraf tersebut kadang-kadang pasien tidak merasa miksi dok, tidak merasakan nyeri dan tidak merasakan ingin kencing dok. Makanya kadang-kadang saya nggak pengen kencing tuh dok, padahal setelah kita periksa padahal itu urin, dan kemudian kita keluarkan dengan penggunaan kateter dan sebagainya, biasanya terus keluar. Ya ini memang pasti harus diperiksa secara fisik ya dok ya, karena untuk memastikan apakah itu urin atau jangan-jangan bayi ya, yang Mary ya. Jadi harus dipastikan, kalau melihat ini sih kemungkinan kencing yang tidak maksimal keluar, mungkin solusinya kalau betul itu urin dan ini kelemahan otot dari kandung kencing, ya mungkin sementara dilakukan clean intermittent kateterisasi dok. Jadi penggunaan kateter secara berkala dok, secara clean, bersih, jadi tidak perlu steril. Jadi itu nanti bisa dikerjakan sendiri oleh pasien dok, yang sebelumnya kita ajarkan. Seperti kalau orang pada waktu mau melahirkan dipasang kateter merah itu dok, keluar kencingnya keluar, cabut lagi. Itu tujuannya untuk membantu mengosongkan kandung kencing sebelum kandung kencing sampai kapasitas maksimal dok. Ya untuk mengurangi. Karena kalau seperti ini kita biarkan dengan pengobatan antibiotik, bahkan sesuai dengan kulturnya, sesuai dengan kumannya yang ada, biasanya terus akan berulang, karena sisa kencing itulah yang akan mengganggu penyembuhannya, proses penyembuhannya. Iya. Jadi Mbak Sari ya, ini tadi sarannya adalah nomor 1 tetap kontrolkan ya, dievaluasikan ya. Iya dok. Nanti bisa ke kontrol bedah urologi ya. Jadi nanti biar dievaluasi sebenarnya ini ada masalah apa ya. Jadi tidak hanya meningkatkan dosis saja, tetapi kan harus cari dulu tadi diagnosis tadi, dicari dulu penyebabnya apa, ketahuan nanti kan ada solusinya tadi, salah satu solusi tadi ya dipasang. Nanti mungkin untuk pemasangan kateter selang kencing itu kan bisa diajari nanti ya. Betul. Diajari dan tidak menyakitkan, mungkin sendiri bisa ya? Bisa dok. Bisa ya? Sendiri, nanti sendiri, ya? Targetnya memang pasien bisa sendiri dok. Sendiri ya, jadi gitu ya Mbak Hapsari ya, jadi boleh nggak apa-apa nanti ya. Sekarang dari Lintang Gumilang ya, dok, ciri-ciri ISK apa ya? Apakah sering menahan buang air kecil bisa menyebabkan ISK? Nah ini pertanyaan ini yang sering ini. Ya memang ciri-ciri infeksi saluran kencing seperti yang tadi disampaikan di awal, dari ringan sampai yang dari berat ya. Yang ringan seperti anyang-anyangan ya, buat kencing merasa sakit atau dysuria ya, terutama di akhir kencing. Kemudian pipis rasa panas ya, kalau sudah sampai itu biasanya gejala infeksi saluran kencing bagian bawah. Kemudian kalau sudah sampai ke atas, infeksi saluran kencing di atas ya biasanya tadi dok, kemeng pinggangnya, kemudian demam ya. Kemudian kalau untuk menahan buang air kecil ya, kalau terlalu lama dan terlalu sering memang sebaiknya jangan ya dok ya. Artinya kalau memang pengen kencing, kondisi memungkinkan ya, jadi segera ke toilet untuk mengeluarkan kencingnya. Tapi ya lihat sikon ya dok ya. Nanti kalau pas ujian ngadep dosennya mau maju skripsi ya biasanya terkencing gitu. Iya, terkencing-kencing ya. Ya itu ya harus ditahan ya dok ya. Jangan terus nanti. Nah, ini kata dokter Wibi kalau dikencingkan tiap 5 menit izin toilet.
Jadi dalam arti yang wajar ya dok ya. Jadi kalau menahan buang air kecil yang terlalu sering, yang punya kebiasaan yang itu terus saja, tentunya tidak baik. Karena apa dok? Karena stagnasi urin yang ada di dalam kandung kencing yang dalam waktu lama itulah yang memicu terjadinya infeksi saluran kencing. Jadi gitu ya Mbak Lintang ya, ini bagus sekali tadi. Memang kalau rasa cemas kan bisa memicu kencing. Jadi nanti kalau cemasan ditangani dulu lah. Kalau nanti cemas itu biasanya kalau baru 5 menit udah kencing, keluarnya sedikit dapatnya. Ya. Jadi memang itu. Kumpul ke ya dok ya. Ya kumpulkan dulu lah. Kumpulkan dulu baru. Itu sekaligus dari penyintas autoimun ya, dari Mbak Wulan dari ini, Nevi ya. Dok izin bertanya, saya autoimun MS nih, bukan MS ini ya di sini. Yang paling menyebalkan adalah sering pipis yang berlebihan ngompol. Kalau dari dokter saraf karena MS-nya, tapi selama ini nggak konsul ke urologi. Mohon penjelasannya dan menurut dokter hal yang perlu dilakukan diperhatikan apa saja dok. Nah ini memang beliau selama ini kan memang dari ke dokter saraf di sini yang dari penyintas autoimun. Jadi beliaunya ini punya MS tadi, terus sering kadang gangguan itunya ya, kencing ngomong segala macam, tapi belum dikonsulkan ke urologi nih. Nah, menurut dokter Wibi gimana, mungkin bisa memberikan solusi nih? Betul. Ya, jadi memang pada kasus autoimun tuh yang sering terjadi gangguan di saluran kencing itu memang paling banyak MS ya dok ya. Ya. Saya sebelum diundang sini seminggu dok saya belajar dulu dok. Waduh, udah lama tidak belajar. Tak baca semua. Iya. Ujian ini. 2 hari diingetin Mbak Mary, dok, wes sinau dok gitu. Lawannya dokter Agus Joko katanya. Jadi memang paling banyak pada kasus MS ya dok ya, pada ISK. Menurut saya ngelihat kasusnya awalnya dia sulit BAK ya dok ya. Pada akhirnya sekarang terjadi ngompol ya dok ya. Kalau singkat cerita kan gitu ya. Memang betul gejala awalnya sulit BAK, ya artinya untuk BAK karena kandung kencing seperti yang tadi saya sampaikan, kandung kencing kalau dia harus kontraksi, harus miksi, dia butuh saraf untuk merangsang terjadinya proses kontraksi kandung kencing itu. Jadi pada awal-awal pasti mau kencing sulit dia harus butuh effort dok ya, untuk yang lebih untuk bisa mengeluarkan kencingnya. Lama-lama kapasitas kandung kencing itu besar dok, kandung kencing membesar kapasitasnya, pada akhirnya terjadi namanya true incontinence dok. Jadi artinya pasien itu ngompol dok, karena memang melebihi kapasitas maksimal dari buli-bulinya, melebihi kapasitas maksimal dari kandung kencingnya dok. Yang biasanya 500 cc normal pada orang dewasa, dia bisa sampai 800 pakai 1000. Nah, pada orang normal tidak mungkin melebihi kapasitas karena ada sensasi nyeri dok. Mungkin pada pasien MS mungkin ya dok ya, mungkin persarafan nyerinya menurun dan sebagainya, akhirnya kapasitasnya membesar dan dia tidak merasa sakit, tidak merasa ingin kencing, tetapi dia ngompol. Overflow incontinence dok namanya dok. Overflow incontinence artinya kapasitas kandung kencing itu sudah melebihi, urinnya itu sudah melebihi kapasitas maksimal dari kandung kencing, akhirnya dia ngompol. Dan memang terapinya harus keluarkan kandung kencingnya dulu, urin di kandungnya dikeluarkan dulu dengan pemasangan kateter beberapa saat, diistirahatkan kandung kencingnya, diobati ISK-nya, baru nanti diterapi untuk kelemahan otot detusornya tadi itu dok. Ya. Begitu dokter kira-kira. Ya ini Mbak Wulandari betul sekali. Jadi memang itu ya, itu memang yang disampaikan dokter Wibi tadi ya. Jadi memang kelainan-kelainan yang sarapan, terutama memang MS ya, multiple sclerosis. Sebenarnya juga ada salah satu juga GBS, cuma GBS itu bicara ya, Guillain-Barré syndrome juga dari otot kan juga. Karena intinya kan kalau dengan MS tadi kan kekuatan ototnya untuk kita mengeluarkan dan itu kan berkurang banyak. Betul. Terus menekan tadi kan kayak orang sakit gula lah, ya, seperti itu. Jadi terjadi namanya neuropati atau sarafnya itu tidak bisa, sensasinya itu nyerinya kan berkurang banyak. Harusnya normal tadi 500 ya dok ya, 500 cc atau setengah liter itu sudah nyeri. Ini karena memang ada kelainan dia bisa sampai 800, 900 itu ya, mungkin baru timbul sensasi dan akhirnya kan karena overload tadi ya. Betul. Ngompol jadinya ya Mbak Wulandari ya, Wulandari Evi tadi ya. Silakan tetap, kalau saran saya ini kontrol ya, kontrol mungkin tetap evaluasi ke dokter urologi juga, enggak apa-apa nanti ya dok ya. Iya. Kalau sekitaran Solo Raya ini datang ke rumah saya informasi dan bisa ketemu dokter Wibi sono. Gitu ya.
Ini dari mana lagi, ini banyak sekali yang bertanya nih. Ini Maharani Citra nih, dok, apakah penggunaan alat kontrasepsi bisa menyebabkan ISK? Ini nah, ini mungkin yang dimaksud adalah IUD kali ya. Karena yang nanya perempuan ya dok ya. Iya, makanya tanya itu. Kalau yang tanya Jadi mungkin ya. Alat kontrasepsi memang macam-macam ya dok ya. Jadi kalau yang suntik mungkin mengandung hormonal, memang sedikit bisa. Kalau kita bilang apakah bisa menyebabkan, jawabannya bisa dok ya. Cuma tidak selalu. Jadi jangan terus wah nanti nggak pakai kontrasepsi. nanti bisa ISK. Jadi tidak seperti itu, tidak semudah itu. Ini karena seperti yang tadi saya sampaikan, pada terjadinya patofisiologi atau perjalanannya kenapa dia bisa infeksi saluran kencing, biasanya kuman masuk melalui uretra dok. Tetapi kita tahu bahwa di daerah genital kita, daerah kemaluan kita memang ada kuman atau bakteri yang normal tuh ada di situ dok. Ya, yang mana itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proteksi kuman patogen untuk masuk, kuman yang jahat untuk masuk, kuman yang menyebabkan ISK itu untuk masuk ke dalam ini. Jadi pada penggunaan alat kontrasepsi yang mungkin mengandung hormonal dan sebagainya, itu bisa mengganggu perubahan flora normal yang ada di situ. Akhirnya risiko itu ada, tapi tidak selalu begitu menggunakan hormon KB suntik selalu seperti itu, tidak. Yang kedua, penggunaan IUD tentunya bisa dok ya, tentunya bisa, tetapi asal penggunanya atau pemasangannya dengan baik ya, kemudian sudah saatnya ganti juga harus ganti. Risiko itu memang pasti rendah terjadi infeksi. Penggunaan mungkin alat kontrasepsi yang lain seperti kondom dan sebagainya, insya Allah tidak terlalu meningkatkan risiko ISK, asal yang steril ya dok ya. Jadi yang penting cara penggunaannya dok ya. Iya, cara penggunaan, dan yang penting kebersihan diri ya, hygiene. Betul. Ya, jadi bagaimana cara membersihkan dirinya. Dan mungkin tadi yang itu loh, mohon maaf kan cebok itu kadang kan juga kadang kan seringnya seperti itu, kadang suka kebalik itu kan ya dok. Iya betul, jadi itu sepele tapi sering menimbulkan ISK ini. Iya, jadi wanita ya. Betul. Tadi juga Mbak Mary udah bisik-bisik dok, ajari cara cebok dok ya, nanti di info ya dok ya. Soalnya saya biasa dicebokin dok katanya. Jadi pertama memang kalau bisa pakai, jangan yang mengandung antiseptik dok. Jadi kadang-kadang pakai alkohol, pakai betadin ya, tapi jangan obat merah ya. Jadi kadang-kadang merasa biar lebih bersih, tapi itu justru bisa mengganggu flora normal yang ada di situ. Kuman yang normal yang ada di daerah genital kita yang menjaga agar kuman yang patogen, kuman yang jahat tidak masuk ke dalam. Cukup dengan menggunakan air yang bersih ya. Kemudian ceboknya juga kalau bisa dari depan ke belakang dok, bukan dari belakang ke depan, karena kuman yang E. coli yang sering menyebabkan infeksi itu biasanya dari saluran cerna ya dok ya. Ya itu biasanya ada di daerah anus, dan cara cebok yang salah dari belakang ke depan sangat meningkatkan risiko masuknya kuman E. coli tadi itu ke depan. Yang kedua tentunya menjaga higien daerah genital, mungkin kelembabannya dan sebagainya. Jadi kalau mungkin yang kerjanya di tempat yang agak sering berkeringat ya, lebih dari 8 jam, kadang sampai 12 jam, mohon itu dijaga kelembabannya dengan caranya sendiri ya dok ya. Mungkin ya, dengan mohon maaf dengan panty liner atau membawa daleman ini sering ganti ya. Cuman panty liner juga menurut saya sebaiknya di kita tuh dibilang yang netral dok ya. Ya jangan yang mengandung macam-macam, karena itu justru bisa mengganggu flora normal tadi. Cukup dengan yang nggak perlu wangi-wangi ya dok ya. Nggak usah, yang penting sering ganti. Karena intinya kelembapan tadi ya. Kelembapan nggak usah dikasih pewangi ya, jadi mendingan ganti. Kalau perlu kapur barus boleh ya dok ya. Tambah sakit nanti tidak infeksi, tetapi timbul namanya dermatitis nanti. Ini dari Mbak Safira ini. Ini kemana nih? Atas tadi ada. Ini tadi ya. Safira Rizka, ini sama tadi ya. Dok, seperti apa bahaya ISK jika tidak diobati dengan benar nih? Apakah bisa menimbulkan komplikasi? Tidak apa-apa dibilang harus ya memang kalau ISK yang berulang tidak diobati memang bisa berbahaya dok ya. Pasti yang kita khawatirkan
lama-lama bisa terjadinya sepsis atau infeksi yang awalnya lokal hanya di daerah genital, hanya di daerah ginjal, akhirnya bisa sepsis, artinya menyebar ke seluruh badan, itu yang sangat sulit untuk diobati. Tapi yang penting adalah kalau ISK itu dicari penyebabnya sampai kira-kira ketahuan apa sih penyebab utamanya, seperti itu. Ya, oh ini batu, oh ini autoimun, wah, oh ini orangnya kemproh gitu ya, ya. Jadi harus dicari penyebabnya sampai itu ketemu. Karena kalau hanya diobati saja, tidak ada masalah. Betul. Betul sekali. Jadi seperti kalau saya ngasih ya untuk pasien-pasien itu kan apa, batuk karena ngerokok, lah diobati 1 truk untuk obat, kalau masih ngerokok sama aja. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini juga sama. Jadi harus cari penyebabnya apa sih yang menimbulkan infeksi saluran kencing. Kalau ketahuan nanti kan baru ditangani dengan baik, ya harapannya insya Allah membaik juga semuanya. Tapi juga dengan pengobatan yang optimal dan diawasi. Jadi jangan mengobati sendiri, ini rata-rata banyak mengobati sendiri. Itu yang penting ya. Jadi mohon maaf nanti kalau bisa ya jangan mengobati sendiri, tetap kontrol ya. Kontrol kita penyakit dalam, nanti kita konsultasi ke bagian urologi juga ya. Jadi ya Mbak Safira Rizkana, Pak Irul nih, Dok, kalau urin darah positif 3 nih, tapi tidak dalam keadaan datang bulan itu biasanya ada masa di mana ya, Dok? Terima kasih. Ini Dokter Bibi. Ya, jadi memang seharusnya di dalam urin itu tidak boleh ada darah, Dok. Ya, meskipun positif 1, positif 2 sebenarnya tidak boleh, apalagi pada laki-laki, Dok. Kalau karena pada perempuan ya kadang-kadang pengambilannya pada saat main bisa tercemar. Kemudian yang kedua memang salah satu tanda dari ISK itu dari urinalisa, selain ada berwarna keruh, kemudian ada bakteri, ada leukositnya, juga ada darahnya, Dok. Karena tentunya infeksi itu atau bakteri itu sendiri pasti bisa membuat luka di mukosa kandung kencingnya, yang tentunya akhirnya menghasilkan darah di urin, Dok. Jadi memang salah satu ada darah positif di dalam urin, sebaiknya memang harus kontrol ke dokter. Karena memang penyebabnya bermacam-macam ya. Salah satunya yang paling ringan infeksi saluran kencing, bisa batu ya. Kemudian yang paling dikhawatirkan bisa tumor, Dok. Jadi kalau di bidang kami di urologi, kalau ada darah di urin itu kita sebut sebagai hematuria, Dok. Ya, hematuria itu ada darah dalam urin, itu dibuktikan sampai betul itu bukan tumor, baru itu dianggap hal yang biasa, Dok. Gitu. Iya. Jadi hati-hati ya, Pak Irul. Sebaiknya tetap kontrol ya. Ini kan mungkin periksa sendiri terus nggak kontrol, nanti bisa konsultasi dengan dokter ya, dokter yang merawat Pak Irul nih ya. Ini kan di Singapura saja. Jadi silakan nanti berkunjungan sana, terus kemudian konsultasi. Ini asal usulnya dari mana? Itu disampaikan Dokter Ribi tadi ya, Dok. Jadi memang bisa dari macam-macam, dari infeksi, dari batu, dari tumor, dan segala macam bisa ya. Atau mungkin datang bulan di atas ini bisa juga. Tapi sebaiknya dievaluasi ya. Kita lihat. Dari Mbak Niken Larasati ini, izin bertanya, Dok. Saya penyintas AI ya. Ini sistemik sklerosis SSC ya. Kemudian Sjogren syndrome, vaskulitis, dan RA ini ada 4 minimal ya. 4 memang biasanya ada 2 lebih ya. Tapi saya juga ada multiple HNP nih. Sejak 2018 saya sulit kencing, dan 1 tahun ini hampir setiap hari konsumsi obat untuk kencing. Karena bahkan saya tidak ada sensasi atau rasa ingin berkemih sampai mengakibatkan tungkai kaki besar sekali. Hasil lab urin saya negatif proteinnya ya. Urin kreatinin juga bagus ya. Saya sudah di USG abdomen saat menahan kencing, dan setelah kencing menurut dokter urologinya residunya masih dalam batas normal juga, Dok. Apa ya, Dok, ini ya jadi penyebab kesulitan kencingnya ini? Jadi tadi memang punya AI4 nih. Ada sistemik sklerosis, ya, Sjogren syndrome, vaskulitis, rheumatoid arthritis ya. Kemudian ada ini yang susah dalam multiple HNP ini juga. Ini yang mungkin jadi kendala. Mungkin Dokter Vivi nih. Ya, jadi kalau mungkin dengan ini penyakit uji kita kayak iya. Kayak ujian ya, Dok ya. Jadi kalau saya ngelihat kasusnya segitu kompleksnya, Dok ya, tentunya pemberian obat-obatan juga sudah untuk imunosupresan juga banyak ya, Dok ya. Biasanya memang kalau sudah dipastikan itu tidak ada kelainan anatomi, Dok. Ya, kelainan anatomi
maupun fisiologi di saluran kencing, ya anatomi kelainan bentuknya, ya, dianggap itu normal semua, tidak ada kelainan bawaan. Misalnya kadang-kadang ada dok yang ureternya tuh harusnya ureter tuh kanan kiri, ya itu kadang-kadang yang kanan double 2, yang kiri atau ini double 2 kadang-kadang itu ya, atau ginjalnya kadang-kadang juga nyambung dari kanan ke kiri dan sebagainya. Itu memang bisa memicu infeksi saluran kencing. Kemudian kalau ini sudah pernah di USG dan residual urin sedikit, ya saya rasa kita anggap bahwa proses mixinya baik. Mungkin kalau saya melihat yang pertama memang harus dipastikan ada nggak kelainan anatomi di organ urologinya, di organ saluran kencingnya, yang kemudian mungkin juga butuh menurut saya karena mungkin penggunaan imunosupresan ya dok ya, ya ini bisa memicu mudah jadi ISK. Agar tidak karena sudah berulang-ulang, mungkin pemberian antibiotik harus lebih yang lebih tepat lagi ya dok ya, mungkin dengan pemeriksaan kultur urin, ya diperiksa urinnya, tumbuh kumannya seperti apa, kita obati sesuai dengan kuman yang ada. Iya, dibandingkan ya, saya tambahkan bandingkan ya Mbak Niken Larasati. Jadi sudah disampaikan dari Dr. Wibi tadi ya, jadi memang banyak faktor. Tapi yang jelas adalah ini Mbak Niken kan memang punya minimal 4 autoimun dengan satu kondisi di tulang belakang ya, ada HNP ya. Jadi memang salah satunya sensasi untuk sarafnya itu biasanya dari bawah HNP, yang terkena HNP ke bawah sampai tungkai itu memang sensasinya menurun. Makanya kenapa kakinya bengkak dua-duanya ya. Jadi memang karena sensasi untuk sarafnya di situ tidak bisa bekerja dengan baik. Otot kan bekerja dengan saraf ya, kalau sarafnya nggak fungsi baik berarti ototnya nggak bisa kontraksi. Kaki kita itu bisa kecil kondisinya tidak ada bengkak karena memang kontraksi otot kita. Otot kaki kalau kita banyak jalan otomatis banyak bergerak, ototnya kontraksi, darah akan naik. Nah kalau ini kan memang karena ada sensasi yang saraf yang berkurang sehingga kekuatan kontraksi otot juga kaki juga berkurang juga, otomatis jadi bengkak tadi. Salah satunya itu penggunaan obat-obat imunosupresan juga iya. Dan tadi juga sudah disampaikan Dr. Wibi, ini terkait juga tadi ya di kumisnya tadi mungkin tetap harus dievaluasi ya terkait kelainan anatomis yang lain tepatnya di mana. Apalagi ini Mbak Niken sudah punya ini salah satunya adalah vaskulitis juga ya. Vaskulitis ini juga berpengaruh, bisa menyebabkan kaki bengkak juga ya, vaskulitis ini. Jadi hati-hati ya, kalau sklerosis sistemik biasanya memang otomatis malah di ujung-ujung jangan ekstremitas tangan gini ya, itu malah mengecil sebenarnya ya, malah mengeras karena memang timbul seperti sklerosis ya. Jadi itu ya, sebaiknya nanti coba kontrol ya Mbak, ini Mbak tadi ya Mbak Niken ya, ini kalau dekat sini Mbak Niken rumahnya mana ya? Itu apa dekat Soloraya? Kalau Soloraya kita lihat nanti. Itu ya Mbak Niken ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu karena apalagi udah punya tadi sklerosis sistemik, kemudian Sjogren syndrome, kemudian vaskulitis dan rheumatoid arthritis ya. Oke. Yang dari Mbak Sari. Oh, tadi Mbak Sari tadi tidak hamil. Oh, iya. Tidak hamil dok. Baru bulan ya. Padahal bercanda doang ya. Ini mau tanya lagi nih, kalau ya apa dari itu dulu sih, dari Mbak Rena dulu nih, Mbak Rena dari autoimun. Dokter, saya penyintas autoimun RA nih, rheumatoid arthritis ya, karena lutut sudah bermasalah di rumah pakai kloset duduk. Nah kalau pipis rasanya nggak tuntas nih. Dari kamar mandi selang sekitar 5 menit keluar lagi dengan sendirinya, tapi cuma sedikit. Hasil labnya tidak menunjukkan infeksi. Mohon solusinya dokter. Mungkin kan efek dari obat Arafa. Jadi ya pertama yang saya mau saya tekankan adalah dari lab terkesan tidak ada ISK ya dok ya. Katanya itu. Betul. Jadi yang pertama kemungkinan besar memang proses mixinya yang pasti itu ada kelemahan dari otot detrusor tadi ya, karena tidak lampias artinya kandung kencing tidak bisa memompakan ototnya tidak bisa memompakan urin sampai keluar maksimal. Biasanya itu kalau kita cek baik dengan USG itu biasanya ada sisa kencing dok di situ. Itu yang membuat kurang lampias dan memberikan sensasi kurang lampias. Dan sisa kencing itulah yang berisiko munculnya infeksi saluran kencing. Yang kedua memang pada ISK ini tidak selalu dari urin
atau dari laborat menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi, Dok. Karena apalagi pada orang-orang yang sudah minum antibiotik antibiotik sendiri, kadang-kadang diobati dengan antibiotik sendiri. Jadi itu kadang-kadang dari urinnya itu seakan-akan normal-normal saja, Dok. Jadi memang ada kadang-kadang tidak terdeteksi dari situ, kita perlu biasanya ke kultur urin, Dok, nanti. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa pada pasien-pasien yang merasa bahwa dia menderita ISK itu kalau bisa jangan minum antibiotik sendiri, Dok. Jadi kalau terpaksanya pengen minum obat sendiri, ya minum yang golongan antiseptik, Dok, bukan antibiotik ya. Ada beberapa contohnya tidak saya sebutkan, tapi yang jangan antibiotik, karena antibiotik itu nanti memberikan resistensi atau kekebalan. Akhirnya datang ke dokter dengan pengobatan standar kita berikan tidak baik. Dan kadang-kadang mohon maaf pasien tidak mau memberikan pengakuan, tidak mau menceritakan karena biasanya takut kalau disalahkan ya. Jadi pokoknya aku batono, Dok, gitu kan. Nah, kok nggak mari-mari nih, padahal kita sudah sesuai dengan antibiotik yang sudah sesuai dengan standar, tetapi rupanya pasien sudah berkali-kali minum antibiotik dan akhirnya memberikan respon kekebalan di tubuhnya pasien. Kayak gitu ya, Mbak Mali, Mbak Tuwardani. Jadi memang ya karena kena RA-nya juga nih, RA-nya kan mempengaruhi untuk biar tidak sulit duduk ya, akhirnya proses duduk juga ya. Tapi memang posisi juga bisa, jadi Mbak Arnold ya, jadi memang secara ini mungkin nanti dari dokter Wibi yang tambahkan ya. Kalau menurut saya sih memang untuk biar bisa lampias, kencing maupun mohon maaf buang air besar itu posisinya sih tidak duduk tapi jongkok sebenarnya. Ya, memang makanya ini mungkin karena pengaruh ini juga, karena pengaruh RA-nya yang menyebabkan lututnya juga sakit sehingga tidak bisa jongkok, sehingga pakai proses duduk. Proses duduk memang kita kalau secara fisiologi, secara anatomi tubuh memang tidak bisa kita akan mengeluarkan secara lampias, tuntas tidak bisa ya, untuk kencing sama buang air besar. Jadi memang apalagi kalau di tempat kita yang kalau di Islam kan memang sunatullahnya memang jongkok ya, tidak duduk, masalah anatomisnya pas. Jadi itu mungkin bahwa tapi tetap apapun nanti dievaluasi ya Mbak Retno ya, karena ya nanti biar dievaluasi ke kita sama ke dokter urologi, nanti kita evaluasi ya, Dok ya. Dari Mbak Lirna Felicia nih, pagi dokter mau tanya nih, siapa yang berisiko terkena ISK selain penyintas autoimun? Nah, ini siapa yang punya high risk untuk yang ISK nih? Ya tentunya jelas ya pada penyintas autoimun, kemudian pada pasien-pasien dengan gangguan atau kelainan diabetes, Dok ya. Pada pasien-pasien dengan diabetes, kencing manis itu sangat berisiko. Kemudian pada pasien juga pasca menopause, Dok ya, karena ada gangguan hormon estrogen ya, mengubah pola kuman di daerah genital. Kemudian pada awal-awal pubertas juga seperti itu, Dok. Jadi awal-awal pubertas yang pasti, kemudian di awal tadi risiko ISK pada perempuan lebih banyak, Dok, daripada pada kaum laki-laki. Dan masih banyak lagi, Dok, antara lain sih kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini mohon maaf ya nih, Dok. Ini kalau orang gemuk, obesitas dengan orang kurus lebih sering mana nih? Ya. Perlu ditanyakan kan seperti itu. Betul. Gemuk, ya. Udah infeksi apa yang kurusnya kan gitu. Tentunya yang jadi poin sebenarnya bukan gemuk atau kurusnya ya, Dok ya, tapi cantik atau enggaknya, Dok ya. Nah, tapi higiennya, Dok, sebenarnya, Dok. Yang mana pada pasien yang mohon maaf yang obes, yang gemuk, kadang-kadang daerah genital atau daerah bagian dalam tuh mohon maaf sering berlipat-lipat, Dok, sering ini ya. Jadi artinya kelembabannya biasanya lebih tinggi. Ya, kelembaban itulah yang bisa menyebabkan ISK. Tapi asal Dok, pasien dengan diberikan beberapa kelebihan, Dok, sama Tuhan ya, Dok ya. Itu higiennya baik, saya rasa risiko ISK-nya tidak besar, Dok ya. Jadi memang secara umum yang obes atau yang gemuk dengan yang kurus memang lebih besar yang gemuk, Dok ya. Tapi asal menjaga higiennya daerah genital ini memang lebih ini. Satu itu ya, jadi memang salah satu resiko gemuk. Tapi apapun yang
mohon maaf ya, kalau kemproh itu juga Nah. memang sering meningkatkan risiko untuk infeksi kencing tadi ya. Jadi hati-hati. Apalagi juga ditambah pasien-pasien yang imunokompromis ya, yang sistem imunnya itu sudah ngedrop. Banyak tadi sudah sampaikan Dr. Wibi, salah satunya kencing manis tadi ya. Atau penyakit-penyakit yang sering kita dapatkan, contohnya apa? Ya mohon maaf, HIV, AIDS itu kan juga bisa menyebabkan juga karena memang kondisi yang sistem imunnya itu menurun ya. Gagal ginjal itu kan juga bisa sering juga. Memang ya harus hati-hati. Tapi yang penting kebersihannya ya dok ya. Betul. Kebersihannya. Terus ini mana nih? Oh ini Alivia Vita ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan kandung kemih supaya terhindar dari penyakit dok? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kesehatan kandung kemih sulit tuh di dalam soalnya. Iya. Ya. Lu punya teknik-teknik apa? Mungkin tip-tip apa dokter Wibi? Iya. Terhindar dari penyakit ini ya, macam-macam ya dok ya. Kalau penyakit yang kita sampaikan sesuai dengan topik ini, infeksi saluran kencing, ya pastinya kita menjaga intinya agar sisa kencing yang ada di kandung kencing atau kandung kencing itu tidak menahan kencing itu secara berlama-lama dok. Artinya apa? Kalau bisa yang pertama, bila kita sudah ada sensasi ingin kencing ya, itu dimiksikan atau dikencingkan secara wajar dengan cara yang betul juga ya dok ya, seperti yang tadi Dr. Agus Joko sampaikan. Posisi kencing yang baik itu bagaimana ya, biar bisa maksimal urin yang keluar, tidak ada sisa kencing. Yang kedua, kalau bisa juga kita jangan imobilisasi terlalu lama dok. Jadi kalau misalnya pada kasus keseharian kita yang normal, kalau bisa setiap 3 atau 4 jam kita mobilisasi. Ini sangat penting terutama pada mungkin pekerja-pekerja kantor yang duduk di belakang komputer ya dok ya, di depan komputer itu kadang-kadang saking asiknya lupa dok. Jadi kalau bisa setiap 3 jam 4 jam berdiri jalan ya, tujuannya agar tidak terjadi stagnasi urin. Kemudian driver kadang-kadang keasikan nyopir gitu, atau kita sendiri pas keluar kota Solo Jakarta tol ya dok, 6 jam full sampai sana itu ya, kadang-kadang kita nggak ngantuk nggak apa, tapi stagnasi urin itu berisiko munculnya batu. Tentunya apa yang saya sampaikan itu adalah faktor risiko dok ya, bukan penyebab utama, dalam arti tidak selalu orang yang melakukan hal yang tidak disarankan tadi terus akhirnya muncul infeksi saluran kencing, tidak. Tadi itu adalah faktor-faktor risiko yang mana kalau terjadi itu risiko infeksi saluran kencingnya meningkat. Kemudian kalau di luar itu menjaga kandung kencing secara umum ya, karena penyebabnya bisa batu, bisa tumor. Kalau kita bicara di luar tema pagi ini yang berhubungan dengan kesehatan kandung kencing seperti tumor ya, tentunya yang paling umum ya hindari merokok ya dok ya. Hindari merokok karena merokok itu bisa jadi pemicu munculnya tumor di kandung kencing dok. Yang lain-lainnya mungkin di luar konteks ISK mungkin bisa lain hari ya dok ya. Iya, Mbak Alivia Vita ya, ini Anda sampaikan panjang lebar dari Dr. Wibi ya. Jadi semuanya untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan kandung kemih, karena ini penting sekali ya. Tidak terlihat tapi penting ya. Iya. Ya, karena kalau kita tidak, mohon maaf, kalau nggak ada kandung kemih cukup susah juga ya. Iya. Kencing terus akhirnya. Terus, itu ya. untuk penampung sementara ya. Penampung sementara kita kencingkan ya. Jadi ini dari siapa dulu, banyak yang belum besar nih nanti. Ini dulu, nanti baru Mbak Winasir ya. Dari Mbak Dewi 98 nih. Pagi dokter, ini saya Dewi dengan lupus nih ya, SLE ya. Setelah isoman sudah negatif tanggal 20 ini udah lupus plus COVID nih. Saya kontrol cek urin ada ISK dan diresepin antibiotik untuk 5 hari ini. Mohon nasihat dokter nih, terima kasih nih. Ini mungkin nasihatnya apa dok? Ini dengan lupus post COVID nih ya. Post COVID lupus dengan diobati antibiotik 5 hari ini, mungkin ada tambahan yang perlu disampaikan nih dari Dr. Wibi ini. Yang mana dok? Ini di sini, di pertanyaan sini, ya. Bukan di sini ya, ada di penyintas autoimun. Ini tadi saya nanti minta satu pertanyaan dari Dr. Ivan ya. Ada, mana? Dr. Ivan nanti ya. Saya tadi mohon maaf dok. Belum. Mohon maaf dok, gimana dok? Ini jadi ini Dewi nih.
dan Ya. Mbak Dewi ini dengan lupus ya ta? Kemudian dia Sama COVID ya, Dok, ya. Nggih. Terus kemudian dikontrol cek kencingnya ternyata ada ISK. Iya, iya. Terus kemudian diresepin antibiotik 5 hari. Tapi masih Ini, mau nasihatnya ini gimana nih? Ya. Mungkin ada nggih. tambahan Betul. lagi selain antibiotik apa lagi? Ya, jadi memang biasanya selain kita berikan antibiotik juga kita pasti cari penyebabnya tadi, Dok, ya. Karena antibiotik kalau ISK nggak baik, tambah antibiotik lagi, entah itu diperpanjang antibiotiknya yang sudah ada atau ditambah antibiotik lain, itulah yang berisiko meningkatkan resistensi ya, Dok, ya. Jadi artinya dengan pengobatan yang antibiotik yang biasa akhirnya tidak sembuh. Ini biasanya kita berikan obat juga seperti golongan alpha blocker, Dok, ya. Jadi untuk relaksasi otot di daerah bladder neck-nya, Dok, untuk memperlancar kencingnya. Karena biasanya pada isoman mungkin kita anggap bahwa mobilisasi pasien kurang dan sebagainya. Mungkin mau ke toilet apa juga lebih jarang dan sebagainya, lebih sering tiduran. Itu mungkin itu yang memicu timbulnya ISK. Nah, mudah-mudahan kalau melihat kasusnya tidak begitu kompleks, biasanya setelah beberapa hari dia akan baik. Biasanya kita pengobatan ISK bisa sampai 2 minggu, Dok, sampai 14 hari. Itu hari ya. Yeah. Jadi gitu Mbak tadi Mbak Dewi ya. Ya, ini dari langsung ke Dokter Ivan nih. Ivan dari sini, selamat pagi ya. Kalau pas naik motor ini sukanya juga naik motor nih bareng kayaknya. Iya kan, bareng-bareng. Iya, Dok, ini beliau senior saya, Dok. Kalau nggak dijawab nanti saya sampai di luar dijewer ya, Dok. Kalau naik motor senior saya, Dok. Ya. Akibatnya apa ini? Jadi kencing lama saat motor nih. Ya, jadi memang tadi saya sampaikan seperti biar tidak meningkatkan risiko infeksi saluran kencing, Dok, ya. Itu pertama kalau bisa kita setiap 3 jam 4 jam berdiri, jalan, mobilisasi ya. Entah itu naik mobil, naik motor, kalau dengan diam terus memang bisa meningkatkan risiko terjadi ISK. Kemudian pada kasus kita berkendara, Dok, ya. Itu kalau bisa kita jangan terlalu sering menahan kencing, Dok. Karena kita tidak berharap ya, Dok, ya, tidak berharap. Tapi kalau amit-amit terjadi kecelakaan dan sebagainya pada kondisi kandung kencing itu penuh, Dok, pada saat kencing penuh dan terjadi benturan di daerah bawah, Dok, itu ya kandung kencingnya, rupturnya itu, pecahnya itu sampai ke, jadi kandung kencing itu tempatnya ada di bawahnya selaput perut, Dok, peritoneumnya di bawah, di luarnya. Dan itu apabila terjadi secara umum terjadi robekan kandung kencing tapi masih di luar peritoneum ini, selaput perut itu, cukup hanya dengan ibaratnya dengan konservatif atau dengan pemasangan kateter, dengan obat itu sudah sembuh sendiri, Dok. Tidak sampai memerlukan operasi. Tetapi pada kondisi kandung kencing penuh, ya terjadi benturan ringan, itu kadang-kadang yang pecah itu bagian atas, Dok, bagian fundusnya bagian atas, dan itu merobek bungkusnya usus, bungkusnya perut, peritoneum itu, akhirnya pecahnya intraperitoneum atau akhirnya terkontaminasi antara usus dengan urin. Itulah yang sangat berisiko terjadinya ruptur atau robekan kandung kencing pada kondisi kandung kencing penuh. Jadi kalau kita berkendara roda 2 atau roda 4, sebisa mungkin kita jangan terlalu sering menahan kencing. Ya. Jadi kita tidak berharap ya, Dok, ya, terjadinya pokoknya sering-sering kadang tengok kiri ya. Tengok kiri pom bensin. Jadi kan sekaligus kan gitu kan. Betul. Kiri, enggak tinggal kiri ada pom bensin enggak ya. Gini ya, penyintas autoimun ya dan sobat muardi sekalian. Jadi ini kan acara kita ini memang acara yang rutin ya, Dr. Wibisono, dan kita memang memiliki komunitas ya, komunitas autoimun ini. Mungkin jadi untuk yang penyintas autoimun silahkan bergabung di grup komunitas autoimun. Kita memiliki nomor WhatsApp-nya ya, silahkan dicatat di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, grup komunitas autoimun ini ya, di 0852 8206 2239 ya. Dan live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mati. Dan tadi kan ini kan jam kerja ya, Yeah. Dan kalau udah dilihat diapain nih, Dokter Bibi? Kalau jangan lupa diapain? Like, share, follow, subscribe, dan share. Ya, jadi seperti itu. Jadi boleh di-share karena insya Allah di acara Sakit Kopi Hangat
tidak ada hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga insya Allah bisa di-share, bisa ya pokoknya dilihat berulang-ulang, tidak apa-apa ya. Ini sebelum kita terakhir ya, ini karena memang ternyata 1 jam mau selesai, ini tinggal beberapa menit ya. Terakhir dari Mbak Winarsi ya. Ya, dan mohon maaf yang belum dijawab ya, karena memang masih banyak yang belum dijawab ya, karena memang terbatas waktu. Ini satu dulu Mbak Winarsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam ya, Dr. Wifi dan Dr. Agus Joko ya. Saya penyintas autoimun dengan beberapa jenis yang sistemik, dan saya baru saja dirawat karena urinary calculus dan ISK. Hasil cek urin rutin, leukosit positif, bakteri urin positif 3 dan kristal amorf positif 3. Di kultur urin hasilnya positif, dan setelah dirawat dapat pengobatan antibiotik, kemudian kultur urin lagi hasil negatif. Tapi masih ada gangguan saat kencing, nyeri, kemudian cek urin rutin, leukosit positif, bakteri juga masih positif, dan kristal amorf juga masih positif. Apakah itu karena ada autoimun, Dok? Sehingga masih positif. Oh, ini udah diobati, tapi masih kadang masih positif, Dok, ya. Jadi kalau lihat dari kasus ini, yang penting goal dari pengobatan infeksi saluran kencing itu bukan hasil kulturnya, Dok. Bukan hasil kulturnya positif, hasil urinalisanya bersih, bukan, tapi pasien itu tidak mempunyai gejala. Kemudian atau yang awal gejalanya ada, akhirnya gejalanya sudah membaik. Itu yang patokan dari kita. Yang pada kasusnya Ibu Winasri ini rupanya ada riwayat batunya, Dok, ya. Jadi memang ISK itu bisa menjadi pemicu batu, tetapi batu itu juga bisa memicu atau membuat lebih berat dari ISK-nya. Jadi ya? Betul, lingkaran. Jadi kita tidak tahu juga, Dok, yang muncul yang mana dulu ya. Tapi selama batu itu masih ada, tidak diselesaikan, risiko ISK-nya pasti selalu ada. Pengobatan antibiotik apapun ya baik, nanti muncul lagi, hasil kulturnya baik, muncul lagi, dan itu yang harus diselesaikan adalah batu saluran kencingnya harus dibersihkan, karena mengobati batu saluran kencing juga tidak melulu harus operasi, Dok. Bisa dengan pengobatan atau bisa dengan teknik yang tidak invasif, tidak melukai ya. Ada beberapa teknik yang pasti batu di saluran kencing itu harus ditangani dengan baik ya. Jadi gitu ya, Mbak Winarsi ya. Jadi apapun tetap harus dikontrol. Nanti kita kontrolkan lagi nih ke urologi untuk dievaluasi ya, untuk terkait masalah batunya. Dan pengobatannya saya kira ini mungkin belum optimal juga nih, belum lama ya. Jadi memang tadi saya sampaikan Dokter Bibi kan paling nggak bisa sampai 2 minggu, 14 hari ya. Jadi kalau cuma 5 hari kadang sudah agak mendingan, tapi akan muncul lagi ya. Apalagi kalau ada batu kan tempat persembunyian kuman ini ya, tempat persembunyian kuman yang paling baik, sehingga tidak bisa dijangkau antibiotik ya, Dok. Betul. Antibiotik nggak bisa masuk, sehingga sulit sekali. Jadi memang tempat markasnya di batunya itu ya. Jadi itu ya, mungkin karena apapun terbatas waktu, dan mohon maaf ini yang belum bisa terjawab. Ini karena yang terakhir mungkin ada pesan nih dari Dr. Bibi terkait masalah infeksi saluran kencing ini untuk yang sobat muarti maupun penyintas autoimun. Silakan. Ya, ini pesan saya untuk penyintas autoimun yang menderita infeksi saluran kencing, sebaiknya tentunya jangan mengobati sendiri, Dok ya, apalagi minum antibiotik sendiri, karena itu sangat menyulitkan nanti dalam penanganan berikutnya. Yang kedua juga ISK atau infeksi saluran kencing ini biasanya merupakan akibat dari kasus-kasus yang atau penyakit yang lain, Dok. Jadi jangan terlalu dianggap remeh ya, apalagi kalau itu sudah berulang ya. Yang ketiga ya, secara umum untuk menghindari seperti yang tadi saya sampaikan, pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, menjaga higien. Itu saja sih, Dok. Oke ya, jadi itu ya pesan dari Dr. Wibisono. Dan yang terakhir adalah berbahagialah dari stres ya. Ini mesti pesan yang terakhir. Karena untuk penyintas autoimun itu nomor 1 kalau stres, flare. Kalau flare ya kuman, nanti infeksinya keluar macam-macam ya. Salah satunya infeksi saluran kencing. Jadi terima kasih Dr. Wibisono atas kehadirannya ya di acara Kopi Hangat pada pagi hari ini. Mungkin kita akan undang lagi nih Dr. Wibisono, karena memang ini ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya, karena terbatas waktu. Dan untuk sobat muarti penyintas autoimun sekalian, karena nggak terasa ini sudah 1 jam ya di acara kita secangkir kopi hangat ya, bersama saya Dr. Agus Susanto. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu minggu depan. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Wibisono atas kehadirannya. Sama-sama, Dokter. Dan kita teruskan acara kita pada pagi hari ini.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.